Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya, Intan Nurmalasari. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah buku, yaitu dengan judul Main Inspiration for Grateful Life. Jadi teman-teman, buku ini itu tentang inspirasi dari beberapa orang yang mereka itu merupakan seorang psikolog, seorang ahli pendidikan, seorang cendekiawan, seorang aktivis, dan seorang akademisi. Saya belajar banyak hal dari buku ini. Ada beberapa kisah yang sangat menggugah, yang mampu merubah pandangan saya dalam menjalani kehidupan ini. Yang paling banyak diceritakan dari buku ini itu adalah tentang bersyukur. Bersyukur terhadap kehidupan yang kita jalani saat ini. Bersyukur terhadap nafas yang Allah berikan, bersyukur terhadap kesehatan yang Allah berikan, dan bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan saat ini kepada kita. Teman-teman sekalian, saya ingin memberitahukan bahwa kisah setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Misalkan manusia atau seseorang di usia 25 tahun. Ada yang sudah menikah di usia 25 tahun, ada yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji di usia 25 tahun, ada yang sudah umroh 2 kali atau 3 kali. Di usia 25 tahun ada yang sudah memiliki rumah, di usia 25 tahun ada yang sudah sukses, bahkan di usia 25 tahun ada yang sudah menikah. Maksudnya ada juga yang di usia 25 tahun itu sudah meninggal. Artinya jalan kehidupan setiap manusia itu berbeda. Yang perlu kita lakukan itu adalah tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab hal tersebut itu bisa memicu kegalauan gitu, bisa membuat kita tidak bersyukur kepada Allah gitu. Misalkan teman kita di usia 25 tahun udah jadi seorang PNS, misalkan pegawai negeri sipil, dan kita di usia 25 tahun belum menjadi PNS. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan ada perasaan, kenapa Allah itu gak sayang sama saya misalkan. Kok teman saya bisa jadi PNS, kok saya gak lolos gitu. Akan memicu hal tersebut. Tapi coba kita merubah cara pandang kita. Oh mungkin di tahun ini saya tidak lolos menjadi seorang PNS karena ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Ada hal-hal yang perlu saya pelajari terlebih dahulu. Ada hal-hal yang perlu saya kuasai terlebih dahulu gitu. Sehingga jika sudah tiba saatnya saya menjadi seorang pegawai negeri sipil, saya akan menjadi pegawai yang profesional karena saya sudah menguasai bidang ini. Seperti itu teman-teman. Jadi buku ini itu sangat membantu saya dalam merubah cara pandang saya terhadap kehidupan ini. Di sini juga ada kisah seorang ibu. Beliau juga seorang yang hebat, ahli di sebuah bidang psikolog kalau nggak salah, atau seseorang yang berkarya dengan karya yang hebat. Beliau itu memiliki kelainan tulang belakang gitu, sehingga tubuhnya itu tidak tegak seperti orang pada umumnya. Tapi yang saya hebat dari kisah beliau itu, bahwa di keadaan beliau yang seperti itu, beliau itu tidak putus semangat. Beliau tetap semangat berkarya. Bahkan kisah yang beliau ceritakan ke saya pun di buku ini pun menjadi inspirasi gitu, bahwa beliau dengan keadaan yang memiliki kekurangan seperti itu semangat berkarya, apalagi kita yang memiliki tubuh yang misalkan sempurna pada umumnya, kenapa kita tidak semangat berkarya gitu. Artinya untuk kita yang sehat, untuk kita yang diberi
kesempurnaan organ tubuh sama Allah itu sangat tidak ada alasan untuk kita tidak semangat dalam berkarya. Itu. Yang ketiga, di sini ada penulis yang menuliskan tentang pentingnya kita itu berfokus kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik untuk dipikirkan. Karena begini, menurut beliau itu katanya, kalau kita fokus menceritakan hal-hal yang baik, menceritakan hal-hal yang positif, maka tubuh kita pun akan memberikan atau merasakan energi yang positif. Ketika tubuh kita merasakan energi yang positif, maka kita itu akan bahagia. Kita akan sehat, kita akan merasakan senang, seperti itu teman-teman. Dan saya pun setuju dengan pendapat beliau bahwa kalau kita berpikir positif, maka kita pun akan cenderung melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita berpikir yang negatif, sesuatu yang belum pasti, maka cenderung tubuh kita pun akan tidak semangat melakukan hal-hal yang positif di sini. Kemudian di sini juga ada penulis yang menceritakan tentang sepatu yang sempurna atau sebuah kesempurnaan. Begini teman-teman, kalau kita menyukai sebuah barang, misalkan kita ingin membeli tas, kalau di sini penulis menganalogikan kepada sebuah sepatu, misalkan sebuah sepatu atau tas sama saja. Ya udah, kita analogikan kepada sebuah tas ya. Misalkan, kalau kita ingin membeli tas yang sempurna, kira-kira menurut orang umum yang ingin membeli sesuatu tas yang sempurna itu seperti apa? Pasti mereka itu akan mencari tas yang harganya mahal, yang bahannya bagus, yang warnanya bagus, yang bentuk desainnya juga bagus, dan yang mungkin yang ukurannya juga besar misalkan. Tetapi kalau kita ingat lagi, tas yang sempurna itu yang seperti apa? Apakah tas yang terbuat dari kulit buaya? Apakah tas yang harganya jutaan? Apakah tas yang anti air? Gimana teman-teman? Kalau menurut buku ini, setelah saya baca bahwa membeli barang yang sempurna itu adalah barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saat ini kan profesi saya sebagai dosen, saya membutuhkan tas untuk berangkat bekerja. Artinya, ketika ada tas gendong yang mahal, bahannya bagus, dan ada tas selempang atau tas jinjing yang harganya biasa aja, tetapi bahannya cukup bagus, kira-kira yang sempurna buat saya seorang dosen yang akan berangkat bekerja lebih tepat yang mana? Tentu akan memilih tas yang selempang, karena saya seorang perempuan gitu. Saya bukan seorang laki-laki, masa saya berangkat bekerja menggunakan tas gendong gitu yang harganya puluhan juta. Tapi saya akan lebih memilih menggunakan tas selempang ini gitu, yang walaupun harganya gak sampai puluhan juta gitu. Artinya, sesuatu yang sempurna itu tidak selalu sesuatu yang mahal. Ini juga berkaitan dengan jodoh. Kalau kita ditanya, jodoh yang sempurna itu yang seperti apa, teman-teman? Mungkin kalau di jawaban orang umum, secara umum ya, secara umum, jodoh yang sempurna itu yang cantik misalkan, atau yang ganteng, yang pekerjaannya misalkan di luar negeri dengan gaji yang besar. Tapi kalau ada lagi pertanyaannya, apakah itu sempurna buat kita? Jawabannya tentu belum tentu sempurna, tergantung kita ini siapa gitu. Kalau kitanya orang biasa, lalu suami kita bekerja di perusahaan Amerika di luar negeri, apakah itu sempurna buat kita? Belum tentu. Karena yang namanya jodoh itu adalah cerminan diri.
Artinya kita A, jodoh pun akan A. Kita B, jodoh pun akan B. Seperti itu teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan sempurna itu adalah sesuatu yang cocok dan yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan dalam hidup kita itu, kita harus tentukan dulu apa yang kita butuhkan dan siapa kita. Baru setelah itu kita bisa menemukan jodoh yang sempurna. Bukan hanya soal jodoh, tapi sesuatu yang sempurna. Karena kehidupan ini seperti sepasang sepatu. Ada sepatu kanan, ada sepatu kiri. Dua-duanya itu sama. Tidak lebih panjang, tidak lebih pendek, tidak lebih buruk, tapi sama. Itu yang dinamakan dengan sempurna. Jadi teman-teman, saya sangat merekomendasikan buku ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang kebanyakan dari kita itu masih bekerja dari rumah gitu. Banyak waktu luang kita isi dengan hal-hal yang positif, membaca buku, memperkaya ilmu gitu. Dan ini bukunya mungkin sudah dijual secara online. Saya sangat merekomendasikan buku ini karena isinya sangat bagus, sangat menggugah, sangat menginspirasi, dan mampu merubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Bahwa kita itu harus bersyukur atas kehidupan yang kita jalani. Bersyukur karena memiliki waktu, bersyukur karena memiliki keluarga, bersyukur karena diri kita sendiri. Dan kita juga harus bersyukur karena kita itu mampu menjadi diri kita sendiri. Dan ingat, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Berdamai dengan diri kita sendiri, hadapi kehidupan dengan senyuman, dengan bahagia, tetap berkarya. Mari kita sambut masa depan yang gemilang. Untuk kita, untuk Indonesia, dan untuk semua orang. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita hari ini tentang buku yang sangat saya sukai, yang sudah saya baca. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini kepada teman-teman memiliki manfaat, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua. Terima kasih dukungannya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe atau share-nya ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.